Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Meskipun di sini malam dan saya uploadnya juga malam, tapi selamat pagi dan salam semangat. Kita akan membahas soal nomor 4 KSM, kompetensi sains madrasah, tingkat MISD tahun 2019. Tapi sebelum kita mulai, kita baca dulu soalnya. Supaya kita bisa paham apa maksud dari soal tersebut, supaya kita bisa cari solusinya. Oke. Soal nomor 4 KSM tingkat SDMI tahun 2019. Kita baca dulu. Diberikan huruf A, D, I, J, T, dan W. Berarti kan ada 6 huruf ya. Kita punya 6 huruf. A, D, I, J, T, sama W. Ada 720 kata 6 huruf yang dapat disusun secara alfabetis dari huruf-huruf tersebut. Jadi, kalau huruf A, D, I, J, T, dan W ini kita bikin kata, maka akan ada 720 kemungkinan kata yang terbentuk. Yang perlu digarisbawahi adalah kita akan menyusunnya secara alfabetis. Sehingga huruf yang pertama untuk kata pertama pastinya huruf A dong. Dan huruf keduanya kalau secara alfabet habis A itu kan B, tapi kan B kan tidak disediakan di sini. Yang disediakan huruf A, D, I, J, T, sama W kan. Berarti setelah huruf 1 yaitu huruf A, maka huruf keduanya yang disediakan di soal ya huruf D. Huruf ketiganya adalah huruf I. Huruf keempatnya adalah J. Huruf kelimanya T dan huruf keenamnya W. Ini untuk kata pertama. Ya kan? Untuk kata kedua, ya, berarti kan A, huruf pertamanya, terus D, terus I, terus J. Nah, setelah huruf J, kalau kita pakai huruf T, ya otomatis huruf terakhirnya W dong. Padahal ini kan sudah dipakai untuk kata pertama. Jadi ya untuk kata kedua, kita tidak menggunakan A, D, I, J, T, W, tapi kita ubah susunannya W duluan, setelah J, kemudian T. Ini adalah kata kedua. Untuk kata ketiga, ya kita buat susunan yang lain kan. A dulu, terus kemudian D, I, ya karena TW dan WT sudah dipakai di kata pertama dan kata kedua, maka kata ketiganya J-nya yang diganti dengan huruf T. Karena kalau J-nya nggak dipakai, huruf T dan W opsinya yang paling duluan kan huruf T. Berarti huruf T, kemudian huruf J, setelah itu huruf W. Ini adalah kata ketiga. Kata keempat, A, D, I, T, W, J. Nah, ini kata keempat. Dan seterusnya, ya kan? Karena kemungkinannya kan ada sangat banyak sekali. Ada berapa tadi? 720 kemungkinan. Jadi, pastinya akan ada 720 kata yang berbeda yang mungkin disusun dari A, D, I, J, T, dan W. Ada sangat banyak sekali kan? Nah, salah satu dari 720 itu adalah kata yang disusun dari huruf T, A, J, W, I, D. Atau bisa kita baca tajwid. Itulah yang ditanyakan di soal. Kata tajwid ini berada pada urutan keberapa? Kalau kata A, D, I, J, T, W atau A, D, J, T, W, ya, itu kan urutan pertama ya.
Terus ADJWT itu urutan kedua. ADJW itu urutan ketiga. ADWJ itu urutan keempat dan seterusnya. Nah, kata tajwid ini urutan keberapa ya? Kita nggak mungkin kan memeriksa satu persatu, membuat satu persatu kombinasi dari ke-6 huruf ini. Sampai nanti ketemu tajwid itu urutan keberapa? Terlalu banyak dong, 720. Ya kan, masa kita daftar semua? Karena itu, kita perlu logika, kita perlu melogika, mencari metode gimana caranya kita bisa ketemu TAJWID atau tajwid itu urutan keberapa tanpa harus ngitung satu persatu, tanpa harus bikin susunan kata satu persatu. Oke. Jadi logikanya begini. Karena disusun secara alfabetis, maka kata-kata yang pertama-tama di awal-awal pasti hurufnya A dulu dong. Seperti yang kita tahu, kata pertama, kedua, ketiga, keempat ini itu dimulai dari A dulu, kemudian D, kemudian I, kemudian baru ganti J dan T ini. Ya kan? Maka kalau secara alfabetis, kata-kata pertamanya pasti yang disusun berdasarkan huruf A dulu dong. Nah, huruf A ini pasti kemungkinannya ada banyak kan? Nanti entah ADIJTW, entah AJTWH, atau yang lain. Kemudian setelah huruf A, pasti yang dipakai adalah huruf D, urutan keduanya. Ya kan? Kemudian setelah huruf D yang dipakai untuk huruf pertama, huruf I dong, sesuai dengan urutan alfabet. Kemudian huruf J dong, ya kan? Baru huruf T. Ya kan kita mau nyari kata tajwid. Tajwid itu kan huruf pertamanya huruf T. Jadi ya kita harus melewati huruf A dulu, huruf D dulu, huruf I dulu, huruf J dulu, baru huruf T. Ya kan? Maka kalau kita pikir secara logis, seandainya kita bikin kata menggunakan 6 huruf, kan berarti kemungkinannya ini kata huruf pertamanya tidak tahu ya kita. Huruf keduanya, huruf ketiganya, huruf keempatnya, huruf kelimanya, huruf keenam. Ya kan gitu kan? Kalau huruf pertama itu A, sorry, kan ada 6 huruf ya. A, D, I, J, T, W, kan begitu ya. Nah, huruf pertamanya A, D, I, J, T, W ini kan kemungkinannya kalau huruf yang pertamanya itu A, berarti huruf A aja kan ya. Ya kan? Berarti kemungkinan yang kedua huruf untuk keduanya itu A-nya udah nggak bisa dipakai. Kalau nggak D, I, J, T, W, berarti ada 5 kemungkinan kan huruf keduanya. Kalau salah satunya udah dipakai, misalkan huruf D, berarti kan tinggal 4 huruf aja kan. Nah, kalau udah dipakai di urutan yang ketiga, pasti salah satu huruf bakal hilang kan. Sehingga huruf selanjutnya ada 3 kemungkinan huruf. Kalau dipakai di urutan keempat ini salah satu dari ketiganya, pasti hilang 1 kan. Tinggal 2 huruf kan. Maka untuk kemungkinan selanjutnya, huruf urutan keempatnya kemungkinannya 2 huruf. Kemudian karena salah satunya udah dipakai pada urutan ke-5, maka pasti tinggal 1 aja kan kemungkinan hurufnya. Lah, ini untuk huruf A, berarti ada banyak kemungkinan dong. Iya, ada banyak kemungkinan. Untuk huruf A saja ada 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Atau yang biasa kita sebut sebagai 5
faktorial. 5 faktorial itu kan oke, mari kita hitung. 5 kali 4 20. Ya kan? 3 kali 2 kali 1 itu 6. 20 kali 6 itu 120. Ini untuk yang awalannya huruf A saja. Untuk yang awalannya huruf D, ya kan, pasti juga ada 120 kemungkinan kan. Untuk huruf A 120 kemungkinan yang awalnya. Untuk huruf D pasti juga ada 120 kemungkinan. Untuk huruf I ada 120 kemungkinan lagi. Untuk huruf J ada 120 kemungkinan. Ya kan? Baru kita nyampe di huruf T. Kan begitu. Berarti yang awalannya A ada 120, yang awalannya D ada 120, yang awalannya I ada 120, yang awalannya J ada 120. Ya kan? Jadi total sebelum yang awalannya huruf T itu ada 120, yang A ditambah 120 yang D ditambah 120 yang I ditambah 120 yang J. Berarti ada 480 kemungkinan sebelum yang awalannya huruf T. Ya kan begitu toh? Oke. Itu untuk logika awalnya. Kita punya A, D, I, J, T, W dan 480 kemungkinan untuk kata yang awalan hurufnya sebelum T, yaitu huruf A, D, I, dan J. Kita lanjut. Nah, pada urutan ke-481, nah itu kan pasti hurufnya, karena T dulu ya, T, ya kan begitu. Setelah T, huruf yang secara alfabetis muncul duluan ya A, kemudian D, kemudian I, kemudian J, kemudian W. Ya kan? Ini belum kata tajwid yang kita cari. Ya kan? Untuk kata ke-482 pastinya T, A, D, I, kemudian W, kemudian J. Ya kan? Jadi masih ada perjalanan lagi untuk mencari huruf yang T, A, J, W, I, D. Kita nyari tajwidnya ini kemungkinan 480 berapa atau 490 berapa kan tidak tahu. Ya. Sehingga kalau kita daftar satu persatu ya pastinya memakan waktu banyak lagi kan. Jadi ya kita pikirkan lagi logika selanjutnya, metode selanjutnya untuk mencari T, A, J, W, I, D itu pada urutan keberapa. Ya kan? Oke, mari kita kembali ke 480. Di urutan 480 itu adalah huruf J terakhir yang muncul di huruf pertamanya. 480 kita sudah punya. Ini 481 berarti kata-katanya sudah dimulai dengan huruf T. Nah, setelah huruf T, ya kan, berarti ada, kita tulis lagi, ada 6 huruf yang dijejer. Kita nggak tahu hurufnya apa saja. Yang pertama sudah kita tahu huruf T. Kemudian setelah huruf T sesuai abjad, huruf keduanya A kan. Yang jadi masalah kita mau nyari tajwid. Padahal huruf ketiganya setelah A itu huruf D. Sebab yang disediakan sesuai soal itu A, D, I, J, T, W.
yang urut secara alfabetis. Nah, kalau huruf ketiganya D, itu ada berapa kemungkinan lagi ya? Ya kan, kalau huruf ketiganya itu D, berarti setelah T-nya nggak dipakai karena jadi huruf pertama, kemudian A-nya nggak dipakai karena jadi urutan kedua. Nah, kalau D-nya dipakai pada urutan ketiga, D-nya dipakai pada urutan ketiga, kan berarti ada 1, 2, 3 huruf lain, ada 3 huruf lain untuk kemungkinan huruf keempat. Kalau dari 3 itu salah satunya dipakai, berarti kan tinggal 2 kemungkinan huruf untuk urutan kelima. Kalau 2 itu salah satunya dipakai, berarti kan tinggal 1 huruf yang bisa dipakai untuk urutan ke-6. Jadi untuk yang D saja, berarti ada 6 kemungkinan. 3 dikali 2 dikali 1. Ini untuk urutan huruf ketiganya yang D. Ada 6 kemungkinan. Oke, kita sudah 480 urutannya, ditambah 6 untuk urutan huruf ketiganya D. Ya. Oke, huruf ketiganya D. Sekarang setelah D, habisnya A, D, itu huruf I. Jadi untuk selanjutnya huruf ketiganya kita nyari yang hurufnya I. Ya kan begitu. Huruf pertamanya T, huruf keduanya A, huruf ketiganya sebelum J itu huruf I dulu. Jadi ya kita cari yang huruf ketiganya itu I, ada berapa kemungkinan? Sama seperti huruf D, kalau huruf ketiganya I, maka kemungkinan untuk huruf keempatnya adalah ada 3 huruf yang tersisa. Kemudian setelah dipakai pada urutan keempat, tinggal 2 huruf yang tersisa. Kemudian tinggal 1 huruf yang tersisa kan. Jadi untuk urutan huruf ketiganya itu I, ada 6 kemungkinan lagi. Ada 6 kemungkinan. Ya kan? 480 ditambah 6 ditambah 6. Baru setelah huruf D kepakai, huruf I sudah kepakai, maka baru kita bisa masuk ke huruf ketiganya itu yang huruf J. T, A, D, I udah kepakai, huruf J. Oke. Nah, kalau huruf J dipakai di urutan ketiga, maka urutan keempatnya kemungkinannya adalah huruf D, huruf I, huruf T, dan huruf W. Nah, kan kemungkinannya ada 3 huruf ini, ya kan? Yang duluan kan huruf D dulu. Ya kan? Padahal kita nyari tajwid T A J W I D. Ya kan? Kita nyari tajwid nih. Kalau tajwid berarti urutan huruf keempatnya itu huruf W. Padahal sebelum huruf W yang bisa dipakai itu huruf D dulu. Kemudian huruf I. Makanya kita cari kemungkinan dulu kan. Kemungkinannya untuk huruf D dan kemungkinan untuk huruf I. Itu ada berapa? Oke. Huruf D. Oke, huruf keempatnya huruf D. Berarti huruf kelimanya kalau tidak huruf I, ya kan? Berarti kan huruf W. Ya kan, berarti ada 2 kemungkinan huruf tersisa untuk huruf urutan ke-5. Untuk huruf urutan ke-6 pasti ya tinggal 1 karena udah dipakai salah satunya di urutan ke-5. Berarti untuk T, A, D, J, nah ini nggak tahu T, W atau I, W atau W, I. Berarti ada kemungkinan 2 kali 1, 2 kemungkinan. Ya kan? Ada 2 kemungkinan. Berarti 480 ditambah 6 tambah 6 ditambah 2 kemungkinan. Jadi
sebelum huruf tajwid W dipakai pada urutan keempat. Urutan keempat yang memakai huruf D ada 2 kemungkinan tambahan. Ini untuk yang hurufnya yang keempat D. Sekarang untuk huruf yang keempatnya setelah D, kan mari kita saksikan lagi ya. A, D, I, J, T, W. W udah dipakai, T-nya udah dipakai di urutan pertama, A-nya udah dipakai. Urutan ketiganya J. Nah, yang tadi yang barusan kita hitung urutan yang D. Sekarang urutan keempat yang huruf I. Ini huruf ini huruf I. Perhatikan kalau TAJI dipakai pada 4 awalan kata kita, ini tinggal 2 huruf tersisa, kemudian tinggal 1, sama kayak huruf D tadi. Jadi tinggal ada 2 kemungkinan. Ada tambahan 2 kemungkinan. Ya kan? Ini D sudah, I sudah. Kalau D sama I sudah kepakai, maka baru kita lihat huruf W untuk urutan huruf keempatnya. T, huruf pertama, A, kedua, J, ketiga, baru W. Nah, kalau sesuai alfabet, habis A, D, I, J, T, baru kemudian W. Karena T-nya udah kepakai di huruf pertama, A-nya kepakai di urutan huruf kedua, J huruf ketiga, W huruf keempatnya, maka huruf kelimanya, karena harus sesuai alfabet ya D duluan lah. Berarti T, A, J, W. Nah, D dulu nih. Baru kemudian pakai I. T, A, J, W, D, I. Berarti ada 1 kemungkinan tambahan. Baru kemudian di kemungkinan selanjutnya T, A, J, W. Nah, ini karena DI sudah kepakai, maka kita pakai ID. Barulah ketemu kata tajwid. Di urutan keberapa ini? Oke, tambah 1 kemungkinan kan. Berarti ini adalah letak urutan kata tajwid pada susunan huruf dari ke-6 huruf itu. 480 ditambah ini 6 sama 6 12. Ini 2 tambah 2 4. 1 tambah 1 2. Kalau kita total semuanya 480 ditambah 12 492. 492 ditambah 4 496. 496 ditambah 2 498. Berarti kata TAJWID terletak pada urutan ke-498 alias jawabannya adalah B. 498. Jadi demikian, semoga bisa memberi pencerahan dan bisa menjawab kegalauan. Kata TAJWID atau tajwid terletak pada urutan ke-498 kalau kombinasi susunan 6 huruf itu tadi disusun secara alfabetis. Demikian, selamat malam dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.